Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyebut ia akan mundur dari jabatan jika hal tersebut ditukar perdamaian dan keanggotaan NATO bagi Ukraina. Pernyataan ini mengikuti desakan perjanjian mineral Ukraina-Amerika Serikat dan adu komentar dengan Presiden Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Inflasi kembali menguat di Amerika Serikat dengan peningkatan harga makanan, bensin, hunian hingga berbagai layanan. Sejauh mana inflasi ini bisa dikendalikan di kebijakan pemerintahan Trump dan juga secara terpisah oleh Bank Sentral alias Federal Reserve. Berikut informasi selengkapnya. Dua indikator utama laju inflasi menguat. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan masing-masing 3% dan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down, largely from recoveries from the pandemic, and that progress is largely stalled. Inflasi sempat melampaui 9% pada pertengahan 2022, membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 11 kali, sebelum akhirnya mulai menurunkan lagi suku bunga pada akhir 2024. We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is keeping prices high. Meski analis mengatakan ia mewarisi ekonomi yang stabil, Presiden Donald Trump menyalahkan kembalinya inflasi kepada pendahulunya Joe Biden. This was caused by Biden. I had
4 years of virtually no inflation. So I'm just taking over. Sebagian ekonom menilai sejumlah proposal yang diusulkan pemerintahan Trump bisa menguatkan perekonomian. Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy. Meski demikian, kemungkinan tambah kuatnya inflasi dengan beragam ancaman tarif dari pemerintahan Trump juga mencemaskan banyak pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Perhatian pengamat dan juga investor di Wall Street baru-baru ini tertuju pada diterbitkannya notulensi rapat The Fed untuk bulan Januari saat Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25% hingga 4,5%. Bahkan sejumlah anggota Komite Pasar Bebas Federal menganggap bahwa angka ini sudah mendekati angka netral. Ini lebih tinggi dari ekspektasi investor tadinya, sebesar 3%. I think the market is digesting the minutes from the FOMC meeting and realizing that this group of incredibly intelligent economists don't have more insight into future fiscal policies than any investors do. We have confidence that there is a commitment to stability, but the market is showing us here today still with a kind of muted response that investors are going to focus where they see visible earnings growth, but are still waiting cautiously to see what the policies look like in the next few months. As long as the economy stays good and inflation stays where it is, the Fed governors are very comfortable doing nothing at all. They don't see any need to ease further. Notulensi The Fed menunjukkan pejabat Bank Sentral masih optimistis inflasi bergerak ke target 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu dan kehidupan demokrasi di Burkina Faso. Karena sejauh itu sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Hugh Sama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru.
Karena itu upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kecelakaan udara yang banyak terjadi sekitar sebulan terakhir akhirnya menekan kepercayaan warga Amerika Serikat akan keselamatan penerbangan komersial. Menurut survei AP North Center for Public Affairs Research, tapi angka ini masih relatif tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap modus transportasi lainnya. Sejumlah kecelakaan pesawat komersial dalam waktu relatif singkat mengusik kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap keselamatan penerbangan. Paling parah tabrakan antara helikopter tempur dengan penerbangan American Airlines. Di Bandara Nasional Ronald Reagan di ibu kota AS menewaskan 67 orang pada akhir Januari. Americans' confidence in airplane travel has slipped a little from last year, though Americans continue to believe that air travel is generally safe. That's according to a new AP NORC poll, which found that 64% of U.S. adults say plane travel is very or somewhat safe. That's down slightly from last year when 71% said that. About 2 in 10 adults now say air travel is very or somewhat unsafe, which is up from 12% in 2024. Survei diselenggarakan kantor berita Associated Press bersama NORC Center for Public Affairs Research pada 6 hingga 10 Februari. Tak lama setelah tabrakan di Washington DC, tapi sebelum terbaliknya pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada, yang mengundang kekhawatiran, tapi seluruh 80 penumpang dan awak pesawat selamat. Secara umum, warga Amerika Serikat merasa sama amannya terbang dengan pesawat dengan berjalan kaki atau mengendarai mobil. Sebagai perbandingan, hanya sekitar separuh yang merasa demikian untuk perjalanan menggunakan kereta dalam kota, apakah subway, metro, atau KRL. Pengamat mengingatkan meski penerbangan komersial saat ini relatif aman, penumpang tetap perlu memperhatikan panduan keamanan. It's perfectly natural that we zone out when the safety demonstration is being given to us at the start of a flight. But if we did put our newspaper or whatever else down and took our headphones off and reminded ourselves, maybe for the 100th, 500th time, however often we fly. Selain itu, kenakan pakaian sesuai cuaca dan suhu udara di luar, lalu selalu kenakan sepatu nyaman. Unfortunately, we can't eliminate all risks in aviation, but what we do is we plan and we train for that. So pilots will go through special training for emergency response procedures. They have special checklists that they execute and train over and over again. Honoring what the safety briefing is when you enter the aircraft is the most vital part of any emergency response. That means that we're listening, and when it's your time to exit the aircraft, you do. You're not grabbing your personal belongings or anything of that nature because that slows down the process. Jajak pendapat terpisah yang dipublikasikan bersamaan dengan survei AP NORC dari YouGov menemukan bahwa 43% responden sama sekali tak takut saat mereka menaiki pesawat. 34% mengaku agak khawatir, sementara 17% mengaku khawatir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Wali Kota New York City, Eric Adam, tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin besar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahan Trump memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya. Dan itu iman kita ya sebagai orang beragama. Kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya, memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini
pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosie mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosie patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosie pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosie sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosie untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank, even in the United States Armed Forces, is something to be recognized. So it's very admirable. Rosie yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Dengan keterbatasan tubuhnya yang pendek, Rosita Baptiste berhasil meraih pangkat Letnan Kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama menjadi anggota militer Amerika, berbagai pengalaman menarik dan traumatis dialaminya. Salah satunya adalah saat peluru hanya meleset sedikit saja dari kepalanya. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya, dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosie, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosie mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosie patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir,
tukang masak dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosie pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosie sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi Polwan, tapi kan nggak mungkin jadi Polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosie untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank, even in the United States Armed Forces, is something to be recognized. So it's very admirable. Rosie yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga negara Amerika Serikat yang datang ke sebuah mall besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tidak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate Marangi. Suasana mall di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate Marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cedera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience The Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat, lengkap. Di Jawa Barat ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai,
Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting, and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.